Itu sebabnya Tuhan pada saat malam hari kembali kami datang dalam ibadah kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami membutuhkan ulur rantangan Tuhan untuk senantiasa memperbaiki setiap kehidupan kami, membentuk kami, hidup kami sesuai dengan firman-Mu, sehingga berserupa dengan Engkau Yesus Tuhan. Mari Tuhan berkarya di tengah-tengah kami malam hari ini, kembali setiap hati kami.
Kau melihat setiap pikiran kami tiada tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Engkau hadir bagi kami untuk menolong kami Tuhan. Layakkan kami semuanya di hadirat-Mu. Akhirkan setiap kehidupan kami Tuhan. Urapi kami untuk beribadah kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator RC, proyektor sinyal, biarlah Engkau rapi Tuhan. Demikian juga pelayan perjamuan, pelayan koletan, Engkau pakai dengan kuasa-Mu. Dan hamba-Mu juga yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau juga menyatakan kasih-Mu lewat lidah bibir hamba-Mu Tuhan bagi kami di tempat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, perlengkapi hamba-Mu dengan limpah firman Tuhan, disingkapkan rahasianya. Dan Engkau teguhkan firman-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan tolong bersama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang berhalangan datang juga Tuhan tolong. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah kuatkan. Lingkungan kami ini juga Engkau berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, segala bentuk pekerjaan iblis dan setan yang mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menelannya, mengusirnya. Nama Yesus keluar dari iblis sudah dikalahkan, kuasanya sudah dihancurkan oleh darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa. Bagimu-lah segala pujian dan hormat dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami peralaskan ibadah kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur kesempatan yang indah bagi kita. Jika boleh jika ibadah kita boleh hadir. Kita percaya Tuhan memperhatikan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan sungguh Tuhan punya rencana yang indah bagi kita, membawa kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Tangkap pujian kita, keluarga Allah. Betapa indah hidup ini. Betapa indah
semua adalah keluarga Allah yang dipersatukan oleh darah Yesus korban Kristus. Dan sungguh indah kalau kita hidup saling mengasihi. Hidup kita sudah disucikan, hati kita sudah ditahirkan dari iri hati, dari kedengkian, dari kebencian, dari prasangka-prasangka buruk, dari kepentingan diri sendiri, dari kecongkakan. Ditahirkan oleh korban Kristus, dan dikasihnya kita kasih Kristus berlimpah-limpah memenuhi kita untuk kita boleh saling mengasihi, saling membangun, saling menguatkan sebagai keluarga Allah. Puji Tuhan. Mas kita angkat pujian kita Pesta Paskah. Sehingga kita semua bersama kita berdiri dengan sukacita kita angkat pujian ini. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan kata sedangkan dulu. Haleluya. Sungguh kita percaya korban Kristus berkuasa meluruskan kita, menyucikan kita, sehingga hidup yang lama kita tinggalkan dan kita hidup dalam hidup yang baru di dalam Tuhan. Mas, kita angkat pujian kita, tak perlu kau ragukan. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan ataupun kasih-Nya, sebab Dia Allah kita yang tak pernah gagal. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, dan biarlah juga firman Tuhan merupakan pertolongan bagi kita semua, apapun pergumulan, apapun kerinduan kita. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri dan siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, berkaryalah Roh Kudus.
Engkau Tuhan yang sanggup mengubah kami dari manusia daging ini, dari manusia duniawi ini. Tuhan, ubahlah kami supaya hidup kami satu saat serupa dengan Engkau, nyata dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, kuasa firman-Mu sanggup mengubahkan kami. Itulah sebabnya pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Terlebih kami ingin menikmati firman-Mu Tuhan, bahkan menerima tubuh dan darah-Mu yang memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tolonglah kami terutama saat menerima firman-Mu. Seringkali kami terganggu oleh keadaan apapun, kuasa iblis, perasaan daging kami seringkali mengganggu kami. Itulah sebabnya kami tolak segala pekerjaan iblis, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi dengan kuasa darah Yesus. Engkau memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Malaikat berjaga-jaga, ketenangan, sukacita bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah dan kasih Tuhan bagi kita pada kesempatan malam hari ini. Tuhan berikan berkat-Nya yang berkelimpahan sehingga kita bisa dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita dan sejahtera yang Tuhan kerjakan pada malam hari ini. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Iya, puji Tuhan, saudara-saudara, di tengah-tengah guyuran hujan, rupanya Tuhan itu begitu baik. Kita bisa hadir dalam keadaan apapun. Kita selalu berjuang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, masih kita melanjutkan firman pengajaran yang sudah kita pelajari, kita tekuni, dan saudara juga selalu mendoakannya supaya firman pengajaran ini tidak sekadar menjadi pengetahuan kita, tetapi benar-benar masuk di dalam hati kita, mengubahkan kita. Saudara-saudara, yang Tuhan inginkan adalah keobahan demi keobahan yang kita alami, dan itu terjadi karena firman yang kita dengar, kita percayai, dan belajar kita praktekkan. Saudara-saudara,
Kita masih mempelajari suratan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Ya, kita lihat kali ini di beberapa ayat saudara-saudara, seperti suratan Paulus kepada Filemon, ya maafkan kepada Filemon, karena di sana di dalam pola tabernakel suratan kepada Filemon ini adalah papan-papan kemah suci dan kayu lintang. Ya, saudara-saudara, di hari-hari lalu sudah kita pelajari itu, ya. Apa yang ditekankan dalam papan-papan kemah suci itu berbicara mengenai persekutuan, ya. Bersekutu, ada teman seperjuangan, ada teman kerja, ada teman seiman. Itulah yang ditekankan saudara-saudara. Dan untuk mencapai satu persekutuan tidak gampang, ya, seperti proses membuat papan-papan kemah suci, yaitu dari kayu penaga yang sangat sulit, keras, berkotor, hitam, saudara-saudara. Tetapi kalau mau diproses, apa yang nampaknya tidak baik, apa yang nampaknya buruk, akan pasti baik dan dipakai untuk pekerjaan mulia, saudara-saudara. Nah, di Filemon ini kita melihat, ya, di samping Filemon bersama keluarganya sudah dibentuk, ya, seperti papan-papan ini sudah dibentuk, tetapi ada satu lagi hambanya atau budaknya namanya Onesimus, ya, hidupnya tidak sesuai, ya, tidak menyenangkan kepada Filemon dan pasti tidak menyenangkan kepada Tuhan. Tetapi agar terjadi persekutuan, di dalamnya harus ada hukum kasih. Seperti panjang dari papan kemah suci itu 10 hasta. Ada hukum kasih, saudara-saudara. Ya, demikian juga ada pasaknya. Pasak ini berbicara bagaimana kita mau berkorban, ya, bagaimana kita mau menderita juga supaya orang lain diselamatkan. Ada pasaknya. Ya, demikian juga yang ketiga, berdiri di 2 alas perak. Ya, kekuatan korban Kristusnya membuat kita bisa bersatu, walaupun nampaknya sering kali sangat berat. Ya, ada 2 alas perak. Dan yang keempat, dia disalut dengan emas. Ya, jadi kayu itu sudah mencapai ukuran. Ya, dia disalut dengan emas. Dan yang kelima, dia harus disatukan, diperkuat, diperkokoh dengan kayu lintang. Ada 5 kayu lintang, yaitu adalah korban Kristus, salib Kristus yang menyatukan, sehingga persatuan itu, penyatuan itu tidak hanya kepada perkara dunia sementara ini, tetapi adalah kekal selama-lamanya. Nah, kita lihat Filemon sudah disebut oleh Rasul Paulus sebagai teman sekerja. Tetapi tidak itu saja, ada lagi 5 lagi temannya disebut juga teman sekerja, saudara-saudara sekalian. Ya, temanku, kata Rasul Paulus. Kita baca Filemon 1 ayat yang ke-23. Ya, ini teman-teman sekerja Rasul Paulus. Jadi kita juga penting teman sekerja. Ya, sebagai anak Tuhan, kita nggak bisa sempurna. Ya, kita tidak bisa kerja sendiri. Punya teman, ya, yang saling menopang, saling menguatkan ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ada teman kita, saudara-saudara. Nah, hari ini, malam ini, ada 5 teman Rasul Paulus yang dekat dengan dia, seperti papan-papan kemah suci itu yang selalu saling menopang, saling menguatkan. Ya, ayat 23 kita baca, saudara-saudara. Filemon 1 ayat 23, 1, 2, 3. Salam kepadamu dari Epapras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. 24. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. 25. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Iya, saudara tengok tadi di ayat 24 itu teman-teman sekerjaku. Nah, ini
ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Kalau mau kita punya teman kerja, cari teman seiman. Cari seperti papan-papan kemah suci yang sudah dibentuk, yang sudah ada pasalnya, ada alas perak, disalut dengan emas, menghargai salib. Nah, ini teman yang paling baik, ya. Teman yang saling menopang, saudara-saudara. Ya, kali ini kita pelajari tentang Epapras. Epapras ini sangat luar biasa. Ya, kehidupan yang sudah dibentuk, kehidupan yang sudah diubah, saudara-saudara. Ya, dia bisa hidupnya mulia. Epapras ini sangat luar biasa, saudara-saudara, teman Rasul Paulus. Kehebatan Epapras ini kesetiaannya terhadap Rasul Paulus. Di beberapa ayat saat Rasul Paulus juga melayani Tuhan, ya, mengalami kesulitan, Epapras belajar setia mendampinginya. Ya, saat Rasul Paulus di penjara, ya, dibelenggu, dipukuli, Epapras ini tunjukkan kesetiaannya, saudara-saudara. Nah, ini yang penting kita pelajari. Jangan punya teman ya hanya ketika kita senang, ketika tidak ada masalah. Oh, banyak berteman dengan kita. Ya, tapi ketika punya masalah, teman yang baik justru ketika punya masalah di situ dia hadir. Itu teman yang setia. Tapi kalau dia tidak teman yang setia, ketika ada masalah dia tinggalkan. Ya, itulah teman yang tidak setia. Siapa yang dapat kita temukan teman setia? Itulah seperti papan-papan kemah suci yang sudah diproses. Dari kayu, dari manusia dagingnya diproses. Sehingga menjadi teman setia kita, saudara-saudara. Nah, kehebatan kesetiaan dari Epapras ini terutama adalah di dalam pergumulan doa. Wah, ini Epapras ini sangat hebat dalam bergumul dalam doa. Ya, kita butuhkan, saudara-saudara. Ya, kita seringkali punya teman, oh dia kaya nanti bisa bantu saya, oh dia pandai dia bisa bantu saya. Bukan itu yang utama. Ya, tapi ada teman kita untuk bergumul di dalam doa. Mungkin dia sederhana, pendidikannya sederhana, penghasilannya pas-pasan, mungkin diremehkan, tidak diperhitungkan orang. Tapi kalau dia teman kita yang selalu bergumul dalam doa, nah ini teman seperti papan-papan kemah suci, saudara-saudara. Epapras ini, ya, seperti papan-papan itu, ya, kuat, mampu. Nah, ini yang kita butuhkan hari-hari. Kita kan seringkali cari teman, oh dia kaya, barangkali nanti bisa saat saya pinjam dikasih, saat saya butuh dia beri. Nah, inilah seringkali kita cari pertemanan yang tidak seperti kata firman. Ya, oh dia pandai nanti bisa ini bisa itu. Kita selalu ukur menurut ukuran dunia. Tapi Rasul Paulus bukan itu, saudara-saudara. Epapras ini sangat kuat dalam pergumulan dalam doa. Ketika Rasul Paulus ada masalah, dia bergumul. Tuhan lepaskan, Tuhan mampukan, kuatkan Paulus. Bukan hanya Paulus, kepada jemaat juga. Ya, kepada jemaat dia juga bergumul, saudara-saudara. Ya, nah ini kita cari. Ya, inilah pertama keubahan hidup. Kalau sudah dia menjadi papan-papan kemah suci, mungkin tadinya dia daging seperti kayu penaga, tapi begitu dia diubah oleh Tuhan, ya, dia akan bisa berdoa. Ya, salah satu tanda dia disalut dengan emas, kepribadian mulia, adalah bisa mendoakan orang lain. Kekuatan doa itu lebih dari kekuatan uang, lebih dari kekuatan apapun di dunia ini. Kekuatan doa itu sangat hebat sekali, sangat ajaib sekali. Dan ini seringkali nggak dimengerti oleh orang, saudara-saudara. Ya, kalau temannya nggak punya apa-apa, tahunya berdoa, dia nggak apa-apa, mana bisa itu diharap. Ya, tapi justru orang yang kuat di dalam doa, wah itu seorang bagaikan pahlawan, menang dalam hal apapun, saudara-saudara. Ya, kita lihat Kolose pasal yang keempat, bukan hanya berdoa kepada pelayanan,
kepada Rasul Paulus, tetapi juga untuk jemaat Kolose. Wah, itu sangat luar biasa. Dia bergumul dalam doa. Dan teman semacam inilah yang kita butuhkan, saudara-saudara. Ya, Kolose kita baca, saudara-saudara. Ya, Kolose pasal yang ke-4. Ya, Kolose pasal yang ke-4 kita baca ayat yang ke-12. Ya, kalau sudah menemukan, biar kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Coba, sangat luar biasa ini, saudara-saudara. Ya, ini teman Rasul Paulus, dia seorang yang sangat kuat, selalu bergumul dalam doanya. Bukan hanya kepada jemaat Kolose ini, kepada Rasul Paulus ketika menghadapi kesulitan-kesulitan, Epafras ini tunjukkan kesetiaannya, saudara-saudara. Ya, kita butuhkan, saudara-saudara, supaya kita bisa seperti papan-papan kemah suci itu menyatu, ya, terutama di dalam doa. Ketika melihat teman kita lemah, jangan kita gosipkan, jangan ceritain kemana-mana, jangan kita rendahkan, jangan kita hakimi. Seringkali kan begitu, ya. Rasul Paulus punya teman juga yang tidak baik. Dia sangkanya ketika Rasul Paulus masuk di penjara, oh digosipkan ini karena begini, karena begitu. Sampai Rasul Paulus membilang, disangkanya dengan terpenjara ini aku, lalu Injil tertutup, Injil tidak bergerak. Banyak orang dengan terpenjaranya Rasul Paulus merasa senang, digosip, digomong apa-apa. Tapi Epafras tidak sedemikian karakternya, saudara-saudara. Ya, dia selalu berdoa. Nah, kepada jemaat Kolose ini, saudara-saudara, apa yang dipergumulkan dalam doanya Epafras, supaya jemaat yang ada di Kolose ini berdiri teguh seperti papan-papan itu, berdiri teguh, saudara-saudara. Tidak bimbang, tidak goyah, ya, tidak roboh, tapi selalu berdiri dengan teguh. Tadi di ayat ini disebut yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, untuk jemaat Kolose, ya, supaya kamu berdiri teguh. Nah, ini sangat indah. Jadi berdiri kita kuat menghadapi ujian, cobaan, kuat menghadapi masalah. Salah satu dari doa teman kita, dukungan doanya, saudara-saudara. Kita butuhkan, terutama kalau ini di jemaat Kolose, bagi kita di akhir zaman ini juga sangat dibutuhkan. Ya, sangat kita butuhkan teman kita, terutama kita di masa yang sukar ini. Seluruh sidang jemaat kita semua, mari saling berdoa, saling mendoakan pergumulan seseorang, ikut juga kita menggumulinya. Ya, ketika teman sakit, kita bisa berdoa, Tuhan sembuhkan, mampukan, kuatkan dia. Teman kita kekurangan, mungkin kita gak bisa kasih apa-apa, tapi doa kita, mungkin yang kita doakan gak mengerti, gak ditengoknya, tapi hasil doa kita itu sangat ajaib sekali. Ya, jemaat Kolose ini bisa berdiri teguh karena jemaat Kolose ini menghadapi, di hari-hari lalu sudah kita pelajari, banyak sekali pergumulan dihadapi oleh jemaat Kolose ini, saudara-saudara. Ajaran-ajaran yang tidak benar, ya, ajaran-ajaran yang tidak sehat. Nah, gampang goyah, saudara-saudara. Ya, kalau bukan Epafras selalu berdoa, ini jemaat Kolose ini gampang sekali bimbang, saudara-saudara. Ya, tapi dari pergumulan doanya,
Epafras mampukan jemaat Kolose ini berdiri teguh, berpegang teguh kepada iman, berpegang teguh kepada ajaran yang sehat. Jangan sampai bimbang lalu binasa, saudara-saudara. Ini yang pertama di pergumulan doa oleh Epafras, supaya jemaat berdiri, supaya jemaat itu dewasa, ya, jemaat dewasa dalam iman. Dan memang untuk mendewasakan iman kita diizinkan Tuhan bermacam masalah. Gak ada iman kita, iman dewasa tanpa masalah, saudara-saudara. Ya, iman dewasa itu selalu dihadapkan masalah. Satu lagi selesai, datang lagi yang kedua, datang terus. Ya, kalau tidak melalui masalah, gimana caranya dewasa? Ya, diizinkan Tuhan. Kemarin kita dengarkan di kebaktian doa, imannya Ayub makin kuat. Kalau selama ini dia mendengar tentang Tuhan hanya kata orang, ya, tetapi dengan peristiwa yang ada kepada Ayub, anak-anaknya hilang, hartanya habis semua, dia harus bergumul dengan pergumulan itu, ya. Lalu dia semakin dewasa, ya, semakin dewasa imannya. Dan inilah penting doa dari teman seiman, dari Epafras. Epafras berdoa kepada jemaat Kolose ini, supaya jemaat Kolose ini kuat dalam iman. Ya, jadi penting, saudara-saudara. Yang ketiga, apa yang lagi didoakan oleh Epafras ini, supaya jemaat Kolose ini yakin penuh, ya, yakin penuh. Dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Yakin, jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Nah, kita sidang jemaat ini penting kita praktekkan. Saling mendoakan. Jangan doa kita selalu berkatilah Tuhan, pekerjaannya berkati ini. Tidak ragu-ragu lagi. Tidak ragu-ragu kita tentang berkat Tuhan. Pasti, saudara-saudara. Tetapi pergumulan doa kita, pertama, supaya kita, diantara kita sidang jemaat, antara teman-teman kita, ya, berdiri teguh. Jangan bimbang. Orang bimbang itu gak dapat apa-apa, kata Alkitab. Ya, orang bimbang itu gak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Ya, yang kedua, supaya diantara jemaat selalu makin dewasa imannya. Ada masalah, kita titipkan Tuhan, ajar dia lewat masalah itu semakin dewasa imannya. Cerita, aduh ini masalah hidupku, ini kesulitan, kita doakan Tuhan lepaskan dia. Tapi yang paling penting dari masalah itu, makin bertumbuh imannya, makin dewasa imannya. Ya, yang ketiga, supaya dia yakin betul, yakin bahwa apa yang diperbuat Tuhan itu yang terbaik, yakin, ya, hal-hal yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Dan ini penting, saudara-saudara. Ya, sama seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Kita lebih sulit lagi akhir zaman. Karena dicatat pada hari terakhir, akhir zaman, masa yang sukar. Loh, kalau nggak berdoa, nggak ada teman kita bergumul dalam doa, kita pun seringkali mau gugur, mau jatuh, bimbang, ya, masuk kepada ajaran-ajaran yang tidak benar. Kita di masa yang sukar. Timotius menubuatkan itu, saudara-saudara. Ya, kita butuhkan teman untuk saling mendoakan. Jadi bukan lagi apa ya pula kita nggak punya teman. Ada teman kita gosipi, kita iri, kita benci, kasihan. Tidak ada bisa kita bertumbuh iman kita. Kita butuh orang lain. Rasul Paulus butuhkan, bahkan orang yang seperti Onesimus saja dibutuhkan. Ya, ini kita bergumul di masa-masa yang sukar ini. Terutama kita berada di masa yang sukar, saudara-saudara. Teman untuk saling mendoakan. Mungkin tidak dikasih uang sama kita, gak dikasih apa-apa, saudara-saudara. Ya, tapi doanya kita sangat butuhkan. Jangan pula kita doakan saya ya, iya, tapi gak kita doakan. Berhutang, saudara-saudara. Berhutang kita. Ya, doakan saya begini, iya, tapi nggak pernah berdoa kita ingat pun enggak. Ya, kita berhutang, saudara-saudara.
2 Timotius, di masa-masa yang sukar Pak, ketahuilah pada hari terakhir, masa yang sukar. Kenapa terjadi masa yang sukar ini? Di dalamnya nggak lagi saling mendoakan, nggak ada saling bergumul, berdoa, sudah masing-masing cari perkara-perkara dunia saja, saudara-saudara ya. Tapi kita belajar, ayo 2 Timotius pasal yang ke-3, ya 2 Timotius 3 ayat 1 mulai, saudara-saudara. Ya, kita berada di masa yang sukar ini. Pasal 1, 2 Timotius 3 ayat 1, kita baca 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Coba, gimana tanggapan kita di masa yang sukar? Apakah kita makin berdosa? Seperti di selanjutnya nanti, apakah dia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang dan seterusnya? Orang-orang mau binasa pasti begitu. Tapi kalau kita sudah dipakai seperti papan-papan kemah suci, ya, tidak seperti orang-orang yang harus kita jauhi ini. Kenapa di ayat ini berkata jauhilah mereka? Nggak terpakai, orang semacam begini nggak terpakai dalam bait Allah, dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita mau terpakai, mari di masa yang sukar ini kita bergumul dalam doa. Bukan hanya untuk diri kita bergumul, untuk teman kita, keluarga kita, anak-anak kita, bergumul. Nah, kita lihat orang-orang yang harus kita jauhi ini, karena mereka ini melihat orang lain susah, melihat masa yang sukar, justru nggak bergumul dalam doa, tapi mencintai diri sendiri. Kita tengok ini orang-orang yang tidak terpakai karakternya ini. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri terus dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Perhatikan, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, terus suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Perhatikan, jauhilah mereka itu. Kenapa disebut dijauhi? Ini seperti kayu penaga yang tidak diproses, tidak terpakai. Ya, justru di masa yang sukar jangan lakukan 18 ini. Di masa yang sukar justru mencintai diri sendiri, jadi hamba uang dan seterusnya. Tetapi justru kita di masa yang sukar ini dibutuhkan, ya, teman untuk bergumul dalam doa. Ya, karena gak bisa kita hindar. Saudara gak bisa katakan, Tuhan, aku makin setia kepadamu, janganlah tertimpa masa yang sukar. Sama semua. Ya, di masa yang sukar ini, ya, supaya kita terbukti, saudara-saudara, di masa yang sukar ini dibutuhkan teman kita untuk bergumul dalam doa. Ya, Rasul Paulus di masa yang sukar, dia berada di penjara karena firman, karena Injil, karena Kristus. Dibutuhkan teman-temannya, saudara-saudara. Ya, termasuk Onesimus sudah diubah, datang mengunjungi Rasul Paulus di penjara. Epapras, beberapa tadi temannya, ya. Ada Markus, ada Aristarkus, ada Demas, ada Lukas. Mereka ini sangat peduli. Mereka ini seperti papan-papan kemah suci yang sudah dibentuk. Ya, justru kesulitan dihadapi Rasul Paulus inilah mereka tampil untuk saling menopang, saudara-saudara sekalian. Nah, ini kita butuhkan, saudara-saudara sekalian. Banyak kita bergumul karena kita di masa-masa yang sukar.
Itu yang pertama. Kenapa kita butuh teman untuk bergumul dalam doa? Kita sedang di masa yang sukar. Yang kedua, peperangan kita bukan melawan manusia, tapi melawan roh-roh. Kalau melawan manusia bisa kita tunjukkan muka kita, bisa kita hadapi dengan kekuatan kita. Tapi kita berjuang bukan menghadapi darah daging yang nampak ini. Ya. Perjuangan kita bukan untuk itu, saudara-saudara. Tapi kita berjuang untuk melawan roh-roh yang gak nampak. Gak nampak kekuatannya, roh-roh. Ya, pemerintah, penguasa. Gimana kita hadapi? Gak bisa kita hadapi dengan pisau, dengan senjata, dengan kekuatan apapun. Ya, karena Rasul Paulus juga rasakan itu. Ya, perjuangan kita bukan menghadapi darah daging ini, tapi perjuangan kita menghadapi pemerintah. Efesus, saudara-saudara, Efesus pasal yang ke-6. Ya, kita baca Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Nah, ini sangat kita butuhkan doa, pergumulan doa dari saudara-saudara kita. Ya, Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Ya, kita baca bersama-sama saudara-saudara. Ya, ayat 12, 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bayangkan, kita seringkali kita anggap, ini musuh saya, ini orangnya, kita langsung darah dagingnya kita musuhi, kita lawan. Enggak, saudara-saudara, yang menumpang di dalam dirinya itu. Ya, nah kalau kita seringkali berhadapan dengan darah daging, karena kita berfirman bukan melawan darah daging, kita berantem terus. Kita darah daging, dia darah daging. Darah daging kita lawan dengan darah daging, sama-sama hancur, saudara-saudara. Makanya darah daging harus kita lawan dalam doa. Doakan dia jahat kepada kita, kita doakan. Satu saat dia berubah. Ya, satu saat berubah. Coba darah daging, dia marah sama kita, kita lawan dengan marah. Udah sama tingkatan iman kita. Ya, itu makanya disebutkan musuh pun kita doakan, yang jahat pun kita doakan. Pergumulan dalam doa. Ya, jadi bukan melawan darah daging kita ini. Ya, seringkali kita anggap, dia ini teman saya jahat, orang itu jahat. Jangan kita lawan dengan darah daging, tapi lawanlah dengan doa. Makanya coba dilanjutkan ayat selanjutnya, ayat yang 18. Ayat 18, dalam segala doa. Jadi tenaga kekuatan kita menghadapi masa-masa yang sukar, menghadapi manusia-manusia jahat, manusia-manusia kotor, darah dagingnya itu. Saudara-saudara, dengan doa, ayat 18, 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan terus berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang. Kudus 19, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil 20 yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan terus. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Coba, hebat sekali kekuatan doa. Ya, Rasul Paulus nggak kasih uang sebesar-besarnya supaya pelayananku hebat, supaya orang jangan macam-macam sama aku. Kalau aku nampak kaya, orang nggak berani. Tapi bukan itu diminta Rasul Paulus. Berdoa
Sekarang kita menghadapi roh-rohnya, bukan darah dagingnya. Ya, kita seringkali bertambah besar masalah kita. Darah dagingnya kita hadapi dengan darah daging. Tapi di ayat ini berkata, darah dagingnya itu kita lawan dengan doa. Ya, mungkin satu saat orang menyakiti hati kita, gak usah balas dengan menyakiti. Mulai bergumul dalam doa, Tuhan dia ini berbuat begini, Tuhan buat begini. Coba bayangkan, menang kita saudara-saudara. Ya, ingat Yakub takut menghadapi Esau. Ya, tapi dia bergumul dalam doa. Ya, dia bergumul semalam-malaman, dia berdoa, Tuhan gak mampu aku menghadapinya. Ya, karena pernah abangnya Esau bilang, kalau ketemu sama dia akan kubunuh dia. Sudah puluhan tahun masih takut. Tapi dengan pergumulan dengan doa itu, saudara-saudara, Yakub diubah oleh Tuhan, namanya bukan lagi Yakub, menjadi pemenang Israel. Ya, kalau kita kuat dalam doa, kita yang menang. Ya, makanya Rasul Paulus menyebutkan ini, menghadapi orang-orang jahat, masa-masa yang sukar pertama. Yang kedua, melawan roh-roh, ya, pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara. Coba, makanya kita kadang-kadang memandang orang jahat itu seperti Kristus memandang orang berdosa. Kasihan orangnya. Jangan orangnya yang kita musuhi, roh yang di dalamnya itu, penguasa yang ada di dalamnya itu. Ya, itu yang menguasai dia. Makanya kita dalam doa, kita lawan dalam doa, Tuhan ini kok jahat kali sama aku. Dia ini kok gini sikapnya sama aku. Ya, kalau kita balas, langsung kau sikapmu begini, kau begini, kita balas lagi. Kita sama-sama kalah. Ya, jadi sangat kita butuhkan, saudara-saudara, orang bergumul dalam doa. Karena kita berada di masa yang sukar. Dan yang kedua, karena kita menghadapi bukan darah daging. Perjuangan kita, peperangan kita bukan menghadapi darah daging, tapi roh yang ada di dalamnya, penguasa-penguasa yang ada di dalam orang itu. Ya, di keluarga kita juga begitu, saudara-saudara. Ya, kalau kita lewat darah dan daging, kita pasti benci, gak mampu berdoa. Ya, benci aku terhadap dia, sampai hati dia buat begini sama aku, dia jahat terhadap aku. Daging kita berperang dengan daging, sama-sama hancur. Ya, tapi kalau kita kuat dalam doa, mesti kita bilang, aku gak hadapi dengan daging, ku hadapi dengan doa. Coba, sangat luar biasa. Ya, doa kita itu sangat luar biasa. Kalau saudara perhatikan Daud menghadapi Goliat, sebenarnya bukan